Salam Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati. Jemaat Tuhan yang terkasih, salah satu karakter yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36 firman Tuhan yang kita baca menyatakan bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bahkan Kristus juga menegaskan hal yang sama saat ia mengajar orang banyak di bukit. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati berarti memperhatikan orang lain yang sedang dalam kekurangan, menawarkan bantuan kepada mereka yang menderita. Murah hati bukan hanya perasaan kasihan terhadap orang yang ada dalam kesulitan. Bukan perasaan simpati saja yang diberikan, tetapi berusaha mengerti lebih dalam, berusaha untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa jika seseorang memiliki harta lebih tetapi tetap menutup mata atau berpura-pura tidak tahu terhadap saudaranya yang kekurangan, di dalam dirinya tidak ada kasih Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mempunyai kemurahan hati berarti punya kepedulian yang tinggi terhadap orang lain dan mau terlibat mendukung orang lain. Mempunyai kemurahan hati berarti kita mempunyai hati kasih, mengasihi orang lain, dan juga kita mengenal Allah seperti yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Mempunyai kemurahan hati juga membuat kita menjadi orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan ini Tuhan Allah bukan hanya memberikan ayat Alkitab untuk kita baca, kita renungkan, tetapi kita mau ada di dalam, terlibat dalam kehidupan orang-orang yang menderita, yang berkekurangan. Bahwa bukan hanya kita melihat dan mempunyai rasa kasihan, tetapi ada tindakan nyata di dalam setiap orang yang kita temui mengalami kesulitan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yakobus 2 ayat 15 sampai 17 berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita, jemaat Tuhan yang terkasih, menunjukkan kepada dunia bahwa kita orang beriman, kita punya rasa peduli terhadap sesama kita yang mengalami kekurangan. Kita orang beriman, kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita punya hati yang bermurah hati kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan berjanji bahwa mereka yang memperhatikan orang lain dan menunjukkan kemurahan hati akan juga beroleh kemurahan yang sebagai balasannya baik dari sesama maupun dari Tuhan sendiri. Lukas 6 ayat 31 berkata, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Matthew Henry berkata,
contohlah Bapamu dalam hal-hal yang memancarkan kesempurnaannya. Orang-orang yang murah hati seperti Allah yang adalah murah hati, bahkan terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat adalah sempurna. Sama seperti Allah yang adalah sempurna, Ia akan menerima perbuatan itu dengan senang hati meskipun jauh dari sempurna. Kita melakukan sikap kasih, perbuatan baik karena kita mau sama seperti Allah yang juga melakukan perbuatan kasih terhadap siapa saja. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal ini seharusnya membuat kita terdorong untuk kita mau bermurah hati terhadap saudara-saudara kita, bahkan kepada mereka yang telah melukai atau menyakiti hati kita. Karena ini bukan saja terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa Allah sudah berbuat demikian terhadap orang lain dan juga terhadap kita. Meskipun kita pernah berbuat jahat, bahkan masih berbuat jahat, serta tidak tahu berterima kasih kepada Allah, tetapi Allah dengan belas kasihannya yang besar, Ia mau mengasihi kita, Ia mau mengampuni kita, dan menyelamatkan kita dari setiap kejahatan dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita mau bermurah hati kepada orang lain, bukan hanya dari kata-kata kita saja, tetapi dari setiap tindakan kita. Kita melakukannya karena kita mengasihi Allah dan juga sesama kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami diberikan hati yang mau bermurah hati kepada sesama kami, menolong sesama kami, membantu sesama kami dengan berlandaskan kasih Allah kepada sesama kami. Dan bukti nyata tindakan kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.